Baiklah ya Bunda sekalian, sambil kita menunggu ayah bunda yang lain yang mungkin, terkendala yang masih ada di ruang utama, kita mulai saja, sesi materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. tetap Semangat. semangat, Allahu Allahu akbar. Akbar. Nah, alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena memang saat ini nikmat yang paling dicari-cari oleh kita semua adalah nikmat sehat. Karena di antara, mungkin saudara, kenalan kita, teman-teman kita yang ada di luar sana yang sedang mencari bagaimana caranya sehat, kita alhamdulillah hari ini diberkahi Allah dengan kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada, parenting kali ini. Nah, Ayah Bunda, insya Allah hari ini kita akan belajar kembali nih, karena kan memang belajar itu tidak terbatas dengan waktu. Nah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita, hari ini Bunda Oktavia Marpaung. Selamat pagi Bunda Oktavia, selamat datang di keluarga besar Ayah Sophia Islamic School. Nah, kita akan membahas pada materi ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga. Bagi para bunda ataupun para ayah mungkin sudah tidak asing nih, bagaimana sih mengelola keuangan keluarga. Karena sehari-hari pun, kita berkutat di situ juga mengelola keuangan. Tapi apakah, keuangan yang kita kelola selama ini sudah tepat? Nah, kita akan cari tahu nih, kita akan kupas habis di sini. Dan, silakan ayah bunda yang nanti mau bertanya bisa nanti ada di sesi diskusi. Nah, baiklah ya bunda pasti sudah tidak sabar dan penasaran nih dengan materi dari Bunda Oktavia Marpaung. Tapi sebelumnya, saya sampaikan bahwa nanti di akhir sesi setelah materi, nanti kita akan ada diskusi interaktif. Jadi silakan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ditanyakan langsung, dengan raise hand atau, manfaatkan kolom chat. Silakan diketik saja pertanyaan di situ, nanti akan kami bacakan. Nah, satu lagi, nanti ada door prize dari Bunda Oktavia Marpaung maupun dari sekolah. Jadi jangan buru-buru meninggalkan room nih. Nanti silakan, kita tunggu nih door prize-nya, apa, atau nanti ada sesinya seperti apa. Oke, baiklah langsung kita simak saja pemaparan materi dari Bunda Oktavia. Silakan Bunda Oktavia. Baik, terima kasih Bunda Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, ada Bapak ya di sini. Saya kira ibu-ibu semua. Terima kasih ya Bapak-bapak yang mau ikut bergabung di acara parenting. Ya, selamat pagi buat Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya peserta acara parenting pagi hari ini yang ada di khususnya yang ada di room 3 ini ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada moderator, kemudian juga kepada panitia penyelenggara acara parenting atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri di acara parenting yang diadakan oleh Ayah Sophia Islamic School ya. Baiklah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya sebagai gambaran profil singkat profil saya ya, gambaran singkat profil saya. Nama saya Oktavia Marpaung. Saat ini saya berusia 45 tahun, udah tua ya. Saya statusnya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan 1 orang suami. Saya berdomisili di Kelurahan Durikepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Latar belakang pendidikan saya adalah saya S1 Sarjana Akuntansi, kemudian saya melanjutkan studi yang paralel ya, yang linier dengan S1 saya di S2 Akuntansi, yaitu
Magister Akuntansi. Nah, itu dia latar belakang pendidikan saya. Saya sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta dengan posisi staf keuangan di sebuah perusahaan perorangan di daerah Tangerang Kota, tepatnya di Jalan Sitanala. Untuk itu, saya juga aktif sebagai dosen tetap di salah satu kampus di Jakarta Pusat, ya, tepatnya di Sekolah Tinggi Ekonomi Jayakarta pada program studi akuntansi. Ya, kalau di seputaran Jalan Salemba Raya. Biasa ke Jakarta Pusat barangkali sering lihat ya, tepatnya ada di samping Perpustakaan Nasional ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebagai dosen, kami harus menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah meliputi pengajaran atau pendidikan, ya, kita mengajar kepada mahasiswa, kemudian mengadakan penelitian, dan selanjutnya yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi pendidikan yang kami para dosen miliki menjadi sumber ilmu untuk kami melakukan penelitian-penelitian dan kemudian kami aplikasikan terhadap masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, acara parenting yang diadakan oleh Ayah Sophia Islamic School ini merupakan satu wadah yang kami gunakan untuk kami melaksanakan Tridharma perguruan tinggi kami, ya, dari sesi pengabdian kepada masyarakat. Jadi saat ini saya sedang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian terhadap masyarakat. Nah, merupakan salah satu kewajiban kami untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu dia sekilas tentang gambaran singkat profil saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di sesi akhir ya. Nanti, baiklah, kita langsung aja masuk ke materi kita pagi hari ini ya. Saya langsung share screen ya, Bunda ya. Suara saya jelas kan ya, Bunda Anggi ya? Jelas, Bun. Oke, saya share dulu screen. Udah? Slide-nya sudah terlihat, Bunda? Sudah, Bunda, sudah terlihat. Oke. Baiklah. Adapun tema atau topik materi yang saya bawakan saat ini adalah bijak mengelola keuangan keluarga menjadi kunci sukses keluarga dan masa depan yang sejahtera. Ya, Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya keuangan keluarga itu punya sifat yang unik ya, punya keunikan tersendiri. Keunikan yang saya maksud seperti yang dirasakan banyak orang ya. Ya, saya juga kadang-kadang merasakan di awal-awal berumah tangga paling utama ya, kita masih baru-baru menghadapi keadaan yang selama ini kita sendiri atur uang untuk kita sendiri ya. Nah, keunikannya bagaimana? Kadang-kadang uang sedikit cukup, namun ada uang banyak kadang terasa juga kurang ya. Nah, itu sangat unik. Pada umumnya ibu rumah tangga, apalagi yang baru-baru menikah, jarang sekali memperhatikan ya, apalagi mencatat
pengeluaran-pengeluaran keuangan keluarga yang biasanya dipercayakan kepada ibu-ibu rumah tangga ya. Jarang sekali mencatat, apalagi baru-baru masuk nih, baru-baru berkeluarga. Nah, kadang-kadang kita merasa, kok tahu-tahu uangnya habis ya. Jadi ada istilah 10 koma ya, tanggal 10 rasanya hidup sudah koma ya. Loh, uang pada kemana gitu, awal bulan kita gajian, tanggal 10, lah uangnya kok pada tinggal segini gitu ya, pada kemana, kita belanja kemana ya? Perasaan nggak ada belanja gitu ya, perasaan. Jadi kita hanya merasa perasaan saja gitu. Nah, kadang-kadang hal ini menjadi satu pemicu keributan dalam rumah tangga ya. Saya masih ingat dulu baru-baru menikah juga mengalami hal yang demikian ya. Tanggal udah sekitar 3/4 bulan ya, saya lapor ke suami, "Pak, nih uangnya tinggal segini," gitu. Nah, suami tanya, "Loh, kok tinggal segitu?" gitu ya, "Pada kemana? Kamu belanjain kemana?" Nah, gitu. Kebetulan saya memang mungkin basicnya karena akuntansi ya, saya punya kebiasaan dari dulu, ada punya catatan-catatan kecil, untuk keuangan-keuangan setiap saya belanja. Jadi, saya tunjukin tuh ke suami, walau hanya dalam bentuk oret-oret ya. Suami bilang, "Oh iya ya, oh iya ya," gitu. Nah, hal hal itu yang kadang-kadang terlupakan oleh, kita sebagai ibu rumah tangga atau, dalam tanda kutip yang mengelola keuangan rumah tangga yang dipercayakan jadi hal inilah yang akan kita ulas agar kita benar-benar mengetahui dan memahami sifat dan keunikan keuangan keluarga. Bijaksana keuangan keluarga kita dengan cara kita mengendalikan, kemudian mengontrol pengeluaran rumah tangga sehingga kita bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan dalam keluarga kita ataupun cita-cita yang keluarga kita semua cita-citakan ya. Selanjutnya saya membagi atas 5 poin penting yang perlu diperhatikan dalam mengelola keuangan keluarga ya, yaitu yang pertama, kapan sih kita mulai melakukan pengelolaan keuangan keluarga yang tepat ya atau yang baik. Kemudian yang kedua, siapa yang mengelolanya? Siapa yang patut mengelolanya? Siapa yang bisa mengelolanya? Siapa yang sebaiknya mengelolanya ya. Kemudian yang ketiga, apa-apa saja sih yang dikelola ya. Kemudian selanjutnya kenapa atau mengapa perlu dikelola ya. Kemudian yang kelima, bagaimana nih mengelolanya? Nah, itu ada 5 poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan keluarga ya. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Kapan sih mulai dilakukan pengelolaan keuangan keluarga? Jadi mengelola keuangan keluarga dengan baik merupakan salah satu kunci kesuksesan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga atau rumah tangga lebih rumit dibandingkan mengelola keuangan pribadi. Ya, itu pasti kita alami sendiri jika kita merupakan yang dipercayakan mengelola keuangan keluarga, kita pasti merasakan pada saat kita masih gadis atau pada saat masih pemuda ya, kemudian setelah kita berkeluarga. Nah, kenapa? Karena melibatkan oleh banyak orang ya, beberapa orang, yaitu suami, istri, dan anak-anak yang cara berpikir, yang latar belakang keluarga, pendidikan yang tidak sama ya. Nah, jika pengelolaan keuangan rumah tangga berjalan dengan benar, maka seluruh anggota keluarga akan beruntung ya. Namun kalau kita salah kelola,
siap-siaplah akan mengalami masalah keuangan ya. Seperti yang kita bicarakan tadi, bahkan sebelum habis bulan uangnya udah habis ya. Tanggal 10, tanggal 15 udah koma rasanya hidup ini ya. Nah, jadi kapan sebaiknya kita mulai melakukan pengelolaan keuangan keluarga? Jadi menurut saya, sekaranglah saatnya kita memulai pengelolaan keuangan keluarga yang baik jika sebelumnya kita belum melakukan pengelolaan keuangan sebagaimana mestinya ya. Jika selama ini kita terima uang saja, pengeluaran langsung keluar jika perlu beli sesuatu beli aja gitu ya. Nah, jika selama ini kita belum mengelola dengan cermat, dengan baik ya, sebaiknya sekarang tepatnya kita mulai mengelola keuangan keluarga kita. Jika kita belum menikah pun tidak ada salahnya kita melakukan pengelolaan keuangan pribadi ya. Barangkali di sini ada yang mewakili ponakannya ya, masih gadis, mewakili wali ponakan misalnya, masih gadis. Nah, tidak ada salahnya melakukan pengelolaan keuangan walau masih sendiri ya. Jadi melakukan pengelolaan keuangan pribadi. Nah, itu sangat penting. Jadi kalau pada saat gadis atau pada saat pemuda masih belum menikah, kita sudah terbiasa mengelola dengan baik. Nanti pada saat kita sudah berkeluarga, pasti kita terbiasa melakukan pengelolaan keuangan dengan cermat, dengan baik. Nah, kemudian siapa yang mengelolanya? Suami atau istri? Ya kan? Nah, setelah berumah tangga, keuangan keluarga memang harus diatur sedemikian rupa supaya kebutuhan keluarga terpenuhi semuanya dengan baik. Di dalam masyarakat kita, pengelolaan keuangan keluarga memang lazim dikelola oleh istri ya. Tapi apa iya istri merupakan sosok yang paling tepat untuk mengatur keuangan keluarga? Bagaimana jika suami mengambil peran tersebut? Ada kalanya ya suami. Nah, pada dasarnya pengelolaan keluarga itu bukan semata-mata gender ya. Kalau menurut saya, baik suami atau istri kedua-duanya sama-sama berhak mengemban tugas ini. Dalam sebuah keluarga, yang paling penting adalah kerjasama dan kekompakan serta transparansi atau keterbukaan ya antara suami dan istri. Ya, itu yang paling penting. Kerjasama yang kompak, kemudian terbuka ya, keterbukaan, transparansi antara suami dan istri untuk saling menjaga kepercayaan. Ya, jadi pembagian tugas sangat penting. Siapa yang mengelola keuangan keluarga supaya kehidupan keluarga kita berjalan dengan baik. Nah, kalau tujuan kita adalah membangun rumah tangga agar berjalan dengan baik dan bisa bertahan serta berkembang memenuhi tujuan-tujuan dari pernikahan kita, maka sebaiknya serahkan kepada yang paling mumpuni ya, tergantung dari kesepakatan bersama. Yang penting adalah keterbukaan atau transparansi, saling percaya dan saling menghargai ya. Pada umumnya memang perempuan lebih teliti dan lebih memahami kebutuhan keluarga, mana yang lebih prioritas, mana yang masih bisa ditunda, atau mana pula yang merupakan pengeluaran-pengeluaran yang sebaiknya nggak perlu deh kita keluarkan gitu ya. Contohnya untuk pengeluaran-pengeluaran yang hanya menjaga gengsi ya, atau karena tren kekinian. Pengeluaran-pengeluaran begitu istri saya pikir lebih memahami ya kebutuhan keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan suami juga mendapat peran ya, dipercayakan dalam mengelola keuangan keluarga. Saya punya teman yang istrinya saya kenal dia dua-dua suami dan istri kebetulan
kurang suka ya. Dia bekerja di bagian seni, jadi kurang suka dengan hal-hal yang ngejelimet begitu, kurang rajin mencatat-catat, kurang teliti dalam berhitung-berhitung. Jadi dia serahkan sepenuhnya terhadap suaminya, bukan karena dia tidak mau atau tidak ada kepercayaan dari suami, bukan. Tapi mereka sepakat bahwa si istri merasa suaminya lebih mumpuni dalam mengatur atau mengelola keuangan. Jadi menurut saya siapa yang mengelola merupakan kesepakatan antara suami dan istri. Yang penting atau yang utama adalah kerjasama dan kompak, kemudian transparansi, adanya saling percaya dan saling menghargai. Nah, itu yang utama menurut saya. Nah, selanjutnya apa yang dikelola ya? Apa saja yang dikelola dalam keuangan keluarga? Nah, di sini ada saya bagi atas 5 aspek pengelolaan keuangan keluarga. Nah, yang pertama penghasilan, kemudian yang kedua pengeluaran, yang ketiga aset ya, kemudian yang keempat hutang, yang kelima proteksi. Ya. Nah, pemasukan, pengeluaran, aset, hutang dan ini proteksi ya. Nah, kita lanjutkan. Mengapa perlu dikelola keuangan keluarga? Dalam berumah tangga, kita umumnya memiliki program-program pencapaian dalam meraih kesejahteraan hidup keluarga ya. Nah, kecukupan keuangan serta nilai-nilai sosial di lingkungan kita. Contohnya, pasangan yang baru menikah tentunya memiliki program-program yang ingin dicapai ke depannya, seperti biaya untuk melahirkan anak ya. Biaya untuk melahirkan anak bukan merupakan hal yang sepele ya. Contohnya jika ada hal-hal yang memungkinkan, mengharuskan si ibu harus melakukan operasi sesar, biayanya tidak sedikit ya. Kita tahu biaya sesar sungguh lumayan ya, lumayan besar. Nah, itu salah satu program. Nah, bukan hanya itu saja, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan yang mengikuti setelah kita memiliki anak ya. Dengan bertambahnya anggota keluarga, pasti bertambah juga kebutuhan hidup di dalam keluarga ya. Nah, setelah memiliki anak, keluarga memiliki tujuan-tujuan yang lain. Contohnya tempat tinggal yang layak ya, yang diharapkan adalah milik sendiri. Sejalan dengan itu, kebutuhan-kebutuhan yang lain juga pasti ada yang merupakan program-program tujuan-tujuan dari keuangan keluarga ya, seperti mobil, liburan, ya, ibadah, termasuk pendidikan anak sampai ke jenjang yang dia cita-citakan ya, atau ibadah umroh ya, atau haji ya, naik haji, kemudian termasuk juga hari tua, proteksi hari tua ya. Proteksi hari tua juga kita sebaiknya persiapkan dari sedini mungkin ya, karena tidak semua seperti aparatur sipil negara ya punya pensiunan, karyawan swasta kita tidak punya pensiunan ya, tidak punya tanggungan pemerintah yang menanggung kita di hari tua. Jadi ada baiknya sebagai individu atau sebagai keluarga kita mempersiapkan hari tua kita ya. Nah, itu merupakan tujuan-tujuan keuangan keluarga yang ingin dicapai ya, sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan keluarga yang lebih cermat atau yang baik ya. Nah, itulah tujuan-tujuan keuangan yang ingin dicapai. Nah, kenapa perlu dikelola juga? Perlu dikelola dengan baik, karena jika tidak dikelola dengan baik, tujuan-tujuan keuangan atau tujuan-tujuan atau program-program keluarga yang ingin kita capai
kemungkinan tidak bisa tercapai ya. Yang ada justru sebaliknya, keborosan-keborosan uang yang kita alami, selalu kekurangan uang atau defisit ya. Bahkan kita tidak mampu menyisihkan uang keluarga untuk menabung ya. Nah, termasuk juga jika ada biaya-biaya yang mendesak ya, biaya-biaya tak terduga, contohnya berobat yang membutuhkan biaya yang lebih besar dan dadakan. Nah, itu penting. Jadi kita bisa pada saat kita butuh biaya tak terduga yang sifatnya dadakan, karena keuangan kita kelola dengan baik, nah kita bisa melakukan pengeluaran tersebut dengan baik ya. Nah, jika kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, yang ada kita menggunakan hutang ya, mencari sumber dana yang baru untuk memenuhi kebutuhan kita tersebut dengan cara berhutang ya, hutang, hutang, hutang hingga akhirnya hutang kita menjadi besar. Nah, itulah merupakan salah satu dampak dari keuangan keluarga yang tidak dikelola dengan baik. Itulah perlunya mengapa sangat perlu keuangan keluarga dikelola dengan baik. Nah, di sisi lain pengelolaan keluarga bagi keluarga yang memiliki kelebihan uang ya, lebih tepatnya jika tidak dikelola dengan baik, kelebihan uang yang dimiliki oleh keluarga ini bisa menjadi masalah justru ya. Kelebihan uang juga bisa menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik ya. Seperti kita menginvestasikan uang kita dengan tidak optimal ya, atau bisa saja kita investasi ke investasi yang bodong ya. Nah, jika kita kelola dengan baik, kita cermat memilih investasi, kita pasti tidak akan mengalami masalah-masalah baik itu kekurangan uang maupun kelebihan uang ya. Nah, selanjutnya bagaimana mengelola keuangan keluarga ya, kita sampai ke bagaimana sih mengelolanya. Nah, saya membagi atas 4 tahapan agar keuangan keluarga dapat dikelola dengan baik ya, agar pengelolaan keuangan keluarga berjalan dengan optimal. Nah, yang pertama planning ya. Planning ya, buatlah perencanaan dan catat. Nah, yang paling penting adalah catat. Kemudian, lakukanlah dengan merujuk dari perencanaan-perencanaan yang kita buat atau yang kita lakukan ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan, yang kedua juga melakukan mencatat ya. Yang ketiga adalah cek, evaluasi pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan dari catatan-catatan pengeluaran yang kita buat. Kemudian dari hasil evaluasi kita melakukan corrective action ya, untuk mengevaluasi dari pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan, kita perlu melakukan koreksi-koreksi dalam hal memperbaiki hal-hal yang kurang dari pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan. Sebaiknya diperbaiki dan dilaksanakan dengan baik melalui corrective action ya. Nah, itu dia 4 tahapan agar pengelolaan keuangan keluarga berjalan dengan optimal. Nah, yang pertama, perencanaan. Apa saja sih yang direncanakan? Nah, yang pertama, sebelum kita merencanakan, kita tentukan dulu posisi kekayaan atau aset bersih yang kita miliki. Nah, mungkin selama ini kita tidak pernah mencatat ya,
kemungkinan atau pada umumnya kita tidak pernah mencatat atau mungkin tidak pernah menghitung seberapa sih sejatinya aset bersih yang kita miliki. Walau terkadang kita tahu ya, hutang kita ya, kalau hutang atau sebaliknya nih, biasanya orang kalau hutang pura-pura lupa ya. Nah, alangkah prihatinnya jika kita memiliki aset yang besar, tapi kita kesulitan tuh dalam membayar hutang yang kita miliki, karena kita tidak mengelola keuangan dengan baik ya. Oleh sebab itu, yang pertama kita lakukan adalah sangat penting untuk menentukan kekayaan bersih atau aset bersih yang kita miliki. Nah, ini salah satu contoh catatan untuk mengetahui aset bersih yang kita miliki. Nah, yang pertama aset atau harta kita catat tuh. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, yang paling utama adalah catat. Jadi dibukukan walau kita boleh sediakan satu buku khusus untuk mencatat aset, hutang, pengeluaran, atau apapun itu yang berhubungan dengan keuangan keluarga ya. Gampang, bisa buku tulis biasa ya, yang bisa kita beli di toko buku warung dekat rumah ya. Nah, cara menghitungnya, kita hitung semua aset atau harta yang kita miliki. Contohnya uang tunai, tabungan, ya, kendaraan, deposito atau perhiasan, ya, bisa dalam bentuk perhiasan, bisa dalam bentuk rumah, semua harta atau aset yang kita miliki. Nah, kita bisa total berapa kekayaan yang kita miliki. Kemudian kita inventarisir hutang yang kita miliki. Nah, hutang-hutang apa saja yang kita miliki? Contohnya, hutang kartu kredit ya, kartu kredit ibu-ibu nih yang paling sering kadang-kadang masih ada nih kartu kredit, belanja yang nggak perlu kadang-kadang kartu kredit gesek, gampang ya. Nah, jadi akhirnya pada akhir bulan kita terima tagihan kartu kredit, tahu-tahu udah tinggi ya, udah batas limit. Nah, kita inventarisir tuh hutang kartu kredit berapa, hutang cicilan rumah, hutang cicilan mobil misalnya ya. Nah, kita total dari total hutang kita total hutang kita. Kemudian kita kurangkan harta dikurangi hutang yang kita miliki. Nah, itulah dia kekayaan bersih atau aset bersih yang kita miliki ya. Itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam pengelolaan keluarga, keuangan keluarga. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung kekayaan bersih ya sebagai catatan kita membuat kita hitung seluruh pendapatan ya. Kita hitung seluruh pendapatan. Nah, yang kedua, langkah perencanaan yang kedua, kita hitung seluruh pendapatan, kemudian buat anggaran pengeluaran. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya kasih contoh bagaimana membuat anggaran pengeluaran. Nah, yang pertama kita inventarisir ya, kita catat semua pemasukan atau penghasilan yang kita dapatkan. Nah, contoh dari gaji suami, gaji istri, jika istri bekerja, atau contoh kita punya rumah kontrakan, ya, dari uang kontrakan, uang sewa rumah. Kemudian contoh kita punya deposito, ya, jadi bunga deposito yang kita dapatkan. Nah, dari semua pemasukan itu kita inventarisir, jadi kita tahu berapa pemasukan yang kita miliki dalam satu bulan. Ya, ini saya contohkan bulan Maret. Kemudian setelah itu kita buat anggaran pengeluaran, ya. Anggaran pengeluaran. Nah, yang pertama kita bisa bagi berdasarkan pos-pos. Pos besarnya di sini saya bagi zakat, infak, sedekah yang pertama ya.
kemudian biaya rumah tangga, kemudian pembayaran hutang. Saya bagi 3 pos besar. Nah, di samping itu bisa dibagi-bagi lagi ya, di bawah JIS ini bisa dibagi-bagi. Itu penting untuk kita lebih mendetail lagi mengetahui pengeluaran, lebih detail lagi mengetahui pengeluaran yang kita lakukan. Nah, ini saya contohkan. Biaya rumah tangga dibagi lagi dengan pos kecil. Belanja rumah tangga, kemudian ada pos listrik, air, dan gas, kemudian ada pos sekolah dan jajan anak, ada bensin dan parkir atau transport ya, ada hiburan dan lain-lain ya. Nah ini Bapak Ibu bisa buat pos lebih detail lagi. Contohnya belanja rumah tangga, Bapak Ibu bisa pisahkan ya. Contohnya khusus dapur, sandang, pangan ya, bisa kita bagi lagi jika Bapak Ibu menginginkan lebih detail lagi. Itu tergantung kebutuhan dan keinginan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pembayaran hutang kita rinci inventarisir lagi, cicilan mobil, cicilan kartu kredit, misalnya cicilan-cicilan pembayaran hutang kita dalam sebulan. Jadi kita bisa total dari anggaran ini berapa pemasukan, berapa pengeluaran, kita bisa mengetahui surplus atau kelebihan uang yang akan kita bisa investasikan atau tabungkan ya untuk menambah tabungan kita ya. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa ada surplus atau defisit 1.800.000 ya dari contoh tersebut. Nah, di awal bulan, di akhir Februari, ada 55 juta ya, tabungan dan uang tunai. Kemudian di saldo di akhir bulan Maret, dianggarkan bahwa tabungan keluarga ini akan menjadi 56.800.000. Nah, itu dia contoh melakukan atau mencatat anggaran pengeluaran rumah tangga ya. Nah, selanjutnya, fungsi dari anggaran pengeluaran. Kenapa ya kita perlu melakukan anggaran? Untuk mengontrol keuangan ya. Nah, dengan kita membuat anggaran-anggaran tersebut, kita bisa mengontrol kira-kira seberapa besar nih khusus untuk rumah tangga ya, kita bisa mengontrol. Kemudian untuk mengingatkan kita sebelum belanja. Nah, jika kita mau belanja nih, sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget nih lauk satu hari ini sampai 3 macam gitu ya. Nah, kita diingatkan nih belanja untuk rumah tangga anggarannya tinggal segini. Nah, kita diingatkan anggarannya tinggal segini, kita harus lebih berhemat ke depannya. Nah, begitu ya. Kemudian terhindar dari perilaku hidup berlebih atau besar pasak dari tiang ya. Itu sangat penting. Jadi kita bisa ngerem apa keinginan-keinginan yang merupakan hal-hal yang bisa kita tunda atau sebaiknya tidak perlu kita keluarkan. Kemudian untuk membantu dalam mencapai tujuan atau keinginan ya. Jadi untuk lebih mempercepat kita mencapai tujuan-tujuan keuangan dengan cara menghemat atau menyimpan uang. Nah, jadi kita bisa anggarkan misalnya kalau tadinya kita anggarkan untuk belanja bulanan saat bulan ini 3 juta, nah setelah kita lakukan ternyata 2.500.000 cukup nih. Ah, berarti 2.300.000 aku coba-coba deh gitu ya. Jadi dengan penganggaran ini kita bisa lebih mengontrol keuangan kita ya. Kemudian apalagi tuh yang dilakukan dalam perencanaan. Tentukan tujuan keuangan yang diinginkan. Nah, program-program keluarga seperti yang kita paparkan tadi, yang saya paparkan tadi ya, bisa kita list ya, bisa kita inventarisir program-program yang ingin kita capai. Nah, ini salah satu contoh pencatatannya. Yang pertama, ini salah satu contoh ya, pendidikan anak. Nih, kapan nih ingin dicapai? Sekarang anak kita umur berapa?
kemudian dia masuk kuliah nanti umur berapa, kira-kira berapa tahun lagi. Nah, dari situ kita bisa spare waktu, kira-kira berapa nih yang kita inginkan, sekolah mana nih atau universitas mana nih yang kita inginkan anak kita nantinya bisa kuliah ya, menempuh jenjang pendidikannya. Contohnya UI, Universitas Indonesia atau Trisakti, ya. Ada juga orang tua yang anaknya tidak ingin di negeri, maunya di universitas swasta ya. Nah, kita bisa cari informasi-informasi berapa biaya pendidikan di universitas tersebut. Nah, dari situ kita berangkat untuk menghitung berapa keuangan yang kita butuhkan dan berapa lama kita butuhkan untuk mendapatkan hasil tujuan keuangan yang ingin kita capai ya. Kemudian bagaimana kita melakukannya? Ini salah satu contoh ya, menabung dengan rutin. Nah, menabung dengan rutin ini sangat sulit kalau dalam bentuk kita setor nih setiap bulan ya. Kadang-kadang kita lupa udah masuk tabungan belum ya gitu. Nah, untuk lebih memudahkan mencapai tujuan menabung, ada program-program atau produk-produk perbankan yang membuat secara auto debit ya. Jadi setiap bulan tabungan kita itu didebit otomatis. Jadi kita tidak perlu setor-setor lagi ya. Nah, dengan begitu kita bisa ambil jangka waktunya berapa lama, setorannya berapa lama. Itu salah satu alternatif. Nah, alternatif kedua bisa dengan asuransi pendidikan anak ya. Ada yang asuransi syariah contohnya ya untuk pendidikan anak. Jadi kita bisa menabung secara syariah di bank-bank atau asuransi yang mengelola keuangan kita sehingga pada saat kita inginkan kita bisa mendapatkan uang tersebut ya. Nah, itu salah satu itu alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan dalam mengelola keuangan kita untuk mencapai tujuan keuangan ya. Kemudian setelah kita buat anggaran ya, tujuan keuangan, tentukan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut ya, seperti tadi ya, tentukan rencana tindakan ya, contohnya menabung dengan auto debit atau membuka rekening asuransi di asuransi-asuransi syariah gitu ya, asuransi-asuransi pendidikan. Kemudian selanjutnya setelah perencanaan, nah kita masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan hal yang sangat penting ya dalam pengelolaan keuangan keluarga. Kita menggunakan, saya sarankan menggunakan buku arus kas ya untuk ibu-ibu yang mengerti Excel contohnya. Bisa menggunakan Excel ya di komputer anak atau di laptop suami ya, atau bisa saja dengan menggunakan buku kas ya. Buku arus kas bisa kita beli di toko buku. Jadi buku kas yang ada di toko buku itu sudah di garis ya, diberi kolom-kolom, jadi kita gampang untuk mencatat. Kita tinggal mencatat ya. Sangat penting mencatat semua pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan dalam 1 bulan. Ya, ini salah satu contoh dari buku kas keluarga. Nah, kita catat tuh. Ini contohnya saldo awal ada 5 juta ya, saldo uang tunai yang dia pegang ada 5 juta. Kemudian dia ada belanja bulanan 500.000 di Transmart ya, 500.000. Nah, kalau saya, kebetulan saya termasuk orang yang lebih detail ya, saya catat lagi nih belanja bulanan di Transmart, saya termasuk catetin. Nih contoh gula sekian, ini sekian saya catat. Saya lumayan rajin ya mencatat, mungkin karena basic akuntansi ya. Saya catat nih gula 1 bungkus ya, gulaku 1 bungkus, minyak bimoli, rinso, saya catat lagi. Nah,
dari situ saya atau kita bisa dari buku kas pengeluaran keluarga setiap bulan ini, kita bisa mengetahui ya, apa-apa saja yang kita belanjakan bulan per bulan ya. Sangat penting mencatat apapun itu pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan ya. Nah, ini salah satu contohnya. Belanja di Transmart, kemudian beli bola lampu kamar mandi ya. Ternyata di tengah bulan lampu kamar mandi copot, jadi beli bola lampunya. Nah, catat semuanya, nonton bioskop juga perlu dicatat. Jadi kita tahu tuh berapa kali dalam satu bulan ini kita nonton bioskop. Kira-kira bagus nggak setelah kita evaluasi ya? Nah, itu dia contoh dari buku kas keluarga yang bisa kita lakukan. Setelah kita catat pengeluaran-pengeluaran per bulan, kemudian kita lakukan evaluasi ya, atau cek tadi ya, tahapan yang ketiga, kita cek nih dari anggaran kita, kemudian kita cek berapa nih aktual yang sebenarnya. Nah, dari aktual yang sebenarnya kita bisa mengetahui, kita bisa mengevaluasi ada nggak ya sisa dari anggaran yang sudah kita anggarkan. Nah, di sini ada sisa ya, dia anggarkan 12.700.000 tadi ya. Kemudian ada pengeluaran aktual yang terjadi adalah 12.500.000. Jadi dia ada selisih 200.000, selisih lebih ya. Nah, jadi tabungan yang dia sisihkan, yang dia bisa tabung untuk investasi adalah 2 juta. Jadi tabungannya di akhir Maret yang dia anggarkan 56.800.000 menjadi 57 juta. Nah, itu. Inilah gunanya kita bisa mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan setiap bulan ya. Nah, setelah kita mengevaluasi, kita bisa cek nih kesehatan keuangan keluarga kita ya, dari evaluasi yang kita lakukan. Kita bisa cek nih. Nah, ini tidak ada patokan yang harus ya, yang merupakan keharusan. Jadi ini merupakan standar dari ahli-ahli keuangan ya. Nah, sebaiknya JIS ya, zakat, infak, sedekah 2,5 sampai 10% dari penghasilan atau pemasukan kita, seluruh penghasilan atau pemasukan. Nah, biaya rumah tangga sebaiknya 20 sampai 40% ya dari pemasukan atau penghasilan kita. Cicilan hutang ya, ini sangat ditekankan ya, ahli-ahli keuangan menekankan bahwa maksimum itu adalah 30% dari penghasilan. Ya sebaiknya tidak ada hutang, bagus ya. Nah, kalaupun terpaksa harus berhutang, cicilan hutang harus maksimal 30% ya. Nah, kemudian ada nggak sisanya? Positif atau negatif ya? Dari evaluasi yang kita lakukan, kita bisa memeriksa kesehatan keuangan keluarga kita. Surplus nggak ya? Kalau positif 10-20% sangat baik ya, kondisi yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan keluarga. Jadi kita bisa menyisihkan untuk tabungan atau investasi adalah 10-20% ya. Nah, ini rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh ahli-ahli keuangan ya, seperti yang saya jelaskan tadi, cicilan tidak lebih dari 30% penghasilan ya. Cara menghitungnya total cicilan cicilan hutang kita setiap bulan dibagi penghasilan bulanan kita. Kemudian tabungan investasi atau tabungan ya minimal 10% dari penghasilan. Itu minimal ya, maksimal tadi 20% ya. Jika lebih bagus ya, tapi jangan sampai nggak makan ya. Belinya promah doang. Belinya promah doang, tabungan gede tapi kita sakit nggak ada gunanya kan. Nah, itu standar atau rasio keuangan oleh ahli keuangan ya. Nah, ini bisa kita contohkan dari contoh kita tadi ya.
kita evaluasi kesehatan keuangan keluarga yang kita buat sebagai contoh tadi. Nah, dia tadi cicilan utang 5.250.000. Kemudian dibagi penghasilan, ya, ada 36%. Sementara tadi ahli keuangan mengatakan maksimum 30% ya, setinggi-tingginya 35%. Jadi ini sudah di luar ambang batas. Sudah warning. Nah, itulah pentingnya kita melakukan pengelolaan keuangan. Jadi ini sudah lampu kuning ya. Bagaimana caranya? Kita upayakan untuk mengurangi hutang kita ya. Contohnya ya dari tabungan. Jangan sampai cicilan hutang kita setiap bulan lebih dari 30%. Nah, ini merupakan satu warning ya, aba-aba bagi kita. Kemudian pengeluaran pribadi, tadi ada 800.000, dibagi penghasilan ada 6% ya. Masih memenuhi standar rasio keuangan ya. Kemudian tabungan atau investasi, tadi ada 2 juta ya, setelah aktualisasinya ada dia surplus 2 juta yang dia bisa sisihkan untuk tabungan, dibanding penghasilan jadi ada 14%. Jadi masih memenuhi standar rasio keuangan ya oleh ahli-ahli keuangan. Nah, itu gunanya kita bisa memeriksa atau mengevaluasi rasio keuangan kita, kesehatan keuangan keluarga kita. Jadi kita bisa mendapatkan aba-aba apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah keuangan, mencegah masalah-masalah keuangan yang akan terjadi, gitu ya. Nah, selanjutnya prioritas tabungan ya. Cara tradisional adalah dari penghasilan kita belanja seperti yang itu tadi ya. Kita belanja dulu, kemudian sisanya kita lakukan, kita masukkan ke tabungan, kita menabung sisanya. Nah, itu cara tradisional. Cara kontemporer sebaiknya ya sekarang dari penghasilan kita, kalau kita anggarkan tadi menabung 1.800.000 kita langsung sisihkan dari anggaran kita itu kita langsung sisihkan ke tabungan. Jadi jangan diambil-ambil lagi. Nah, kelebihan dari itulah yang kita atur untuk belanja kita per bulan ya. Kemudian selanjutnya dana darurat. Nah, apa yang dimaksud dengan dana darurat? Namanya darurat ya. Dana untuk keperluan-keperluan darurat. Seperti apa? Seperti pada saat anggota keluarga sakit ya. Sakit contoh kecelakaan ataupun sampai maaf meninggal dunia ya. Nah, contohnya sakit ya. Atau kecelakaan deh gitu. Kecelakaan masuk rumah sakit membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, pada saat keadaan terdesak begitu kita punya keuangan dana darurat ya. Kemudian tidak punya pekerjaan atau bisa saja investasi tidak sesuai dengan target. Nah, dana darurat ini kita harus selalu standby ya di tabungan. Besaran dana darurat ini ada acuan ya, tidak merupakan keharusan, tapi merupakan standar ya, standarisasi oleh ahli keuangan. Nah, single katanya 4 kali dari pengeluaran bulanan, menikah 6 kali dari pengeluaran bulanan, menikah 1 anak 9 kali dari pengeluaran bulanan, menikah dengan 2 anak 12 kali dari pengeluaran bulanan. Pemilik bisnis kecil atau freelancer 12 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi kita harus spare ya, selalu ada di tabungan dana darurat. Jadi kalau kita ingin menginvestasikan, kita harus senantiasa sisihkan untuk dana darurat. Di atas dana darurat itu boleh kita gunakan untuk investasi. Nah, itu dia sangat penting melakukan atau membuat cadangan berupa dana darurat. Nah, selanjutnya hutang boleh nggak ya? Nah, itu sangat penting ya. Hutang sih boleh-boleh saja.
asal hutang yang produktif ya. Contoh hutang produktif bagaimana? Contoh, kita kredit pemilikan rumah. Kalau mau langsung beli rumah cash, kayaknya dilihat dari kita yang karyawan nih misalnya, kayaknya nggak mampu nih kita kalau mau harus cash ya, kecuali ada warisan nih dari orang tua, bisa barangkali ya. Nah, bagaimana caranya? Kredit pemilikan rumah. Itu merupakan, kredit pemilikan rumah merupakan satu hutang yang produktif. Harga rumah juga makin lama makin naik ya. Kemudian kredit kendaraan bermotor ya, karena produktif. Kendaraan bermotor sangat kita butuhkan untuk kita mobilitas ya. Kemudian kredit usaha mikro. Nah, kredit untuk usaha boleh untuk kita melakukan usaha karena dari usaha tersebut kita menghasilkan imbal balik ya untuk membayar hutang tersebut. Pada dasarnya utang artinya kita nggak punya uang, jadi jangan dipaksakan ya. Utang yang produktif. Tipsnya adalah harus utang yang produktif. Kemudian jangka waktu harus sesuai dengan penggunaan barang. Kemudian kemampuan untuk mencicil harus kita pertimbangkan juga adalah maksimum dari 30% penghasilan. Kemudian saya pikir yang keempat ya, itu penting, kita harus bisa memilih ke mana kita berhutang ya, jangan sampai apa istilahnya ya, kena riba ya. Kita harus pintar-pintar memilih kemana kita bisa melakukan pinjaman untuk hutang produktif ya. Nah, selanjutnya jika dengan menabung saja tujuan-tujuan keuangan yang kita rencanakan atau kita program ternyata tidak mampu ya, tidak sampai atau dihitung-hitung nggak bisa nih, nggak cukup gitu ya kalau hanya dari tabungan saja, menghasilkan gaji saja. Nah, ada alternatif lain bagaimana kita menambah penghasilan ya di samping gaji dari suami atau dari istri atau dari kedua-duanya di samping dari gaji. Nah, kita bisa menambah penghasilan. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah passion menjadi pendapatan. Banyak nih ibu-ibu yang pinter ya, mengelola hobinya menjadi menghasilkan pendapatan ya, pemasukan. Passion atau hobi menjadi pemasukan tambahan, kenapa enggak ya? Kopi bisa menjadi atau barista ya, bisa kita buka kopi, warung kopi kecil-kecilan ya. Kita pintar nih buat kopi. Nggak semua orang bisa meracik kopi dengan enak ya. Nah, karena kita punya passion kita meracik kopi, kita bisa buka warung kecil-kecilan. Kemudian foto, kita hobi nih foto, kita bisa jadi fotografer. Apalagi sekarang kita dimudahkan dengan sosial media ini ya. Ada banyak ibu-ibu yang hobinya foto, kemudian dia buka Instagram, dia foto-foto rumah ya. Dia foto-foto desain-desain rumah, dia temui, kemudian dia kumpulkan jadi satu Instagram dan pengikutnya banyak, kemudian yang senang melihat desain-desain yang dia berikan banyak. Nah, dari situ banyak yang endorse ya. Jadi ada banyak, apalagi sekarang ada sosial media Gojek ya. Jadi kita nggak perlu buka warung, kita buka kios virtual ya, toko kopi Mami misalnya ya. Kita hanya di rumah saja ada pesanan lewat GoFood misalnya kan, kita nggak perlu buka warung, kita nggak perlu investasi yang besar ya. Nah, dari situ ada banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk kita mendapatkan penghasilan hanya dari hobi kita ya, dari hobi. Banyak yang contoh sekarang banyak yang jadi YouTuber ya, emak-emak jadi YouTuber hanya dengan mereview makanan-makanan yang enak ya.
Dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi YouTuber. Ada banyak peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang yang kita bisa dapatkan dengan mengandalkan hobi kita atau passion kita. Nah, itu salah satu cara untuk menambah penghasilan jika dengan menabung saja tidak cukup ya untuk mencapai tujuan keuangan keluarga kita. Kemudian selanjutnya di samping melakukan bisnis ya, mengubah passion menjadi pendapatan, kita bisa berinvestasi. Nah, investasi ada banyak macam-macam. Berinvestasi pun kita harus lebih teliti ya, kenali dan pelajari produk investasi. Mulailah dari yang paling kita kuasai. Kemudian mulailah dari yang kecil dulu ya. Dan mulailah dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Ada banyak investasi-investasi yang bisa kita lakukan. Contohnya emas ya, bisa emas. Halo. Oh iya, maaf, terima kasih. Oke, ada banyak contoh-contoh investasi yang bisa kita lakukan ya. Contohnya emas ya, emas, deposito, kemudian obligasi, atau reksadana dan saham ya. Kita tinggal memilih kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan kita atau perilaku kita. Jika kita lebih nyaman dengan investasi yang tidak beresiko tinggi, kita boleh investasi di emas ya. Emas, tapi sebaiknya saya sarankan bukan merupakan perhiasan ya. Emas kita investasikan di logam mulia. Ada banyak yang memberikan produk-produk cicilan logam mulia. Salah satunya Pegadaian ya. Saya merupakan salah satu customer Pegadaian yang senantiasa mencicil emas. Jadi ada Pegadaian Syariah, kita ada akad nanti ya, akad bahwa akan kita mencicilin emas tersebut pada saat jatuh tempo, jika sudah lunas, kita bisa mendapatkan emas tersebut. Nah, emasnya yang kalau di Pegadaian, salah satu contoh ya di Pegadaian, bank-bank lain juga banyak. Nah, kalau yang di Pegadaian istimewanya kita merupakan tangan pertama. Jadi dari Antam langsung ke tangan kita. Jadi logam mulia itu baru kita yang pegang, baru banget langsung dari Antam ya. Kita bisa melakukan cicilan emas. Kemudian yang kedua deposito. Deposito kita bisa mendepositokan di bank ya, termasuk yang tidak beresiko, lebih nyaman ya, tapi pengembaliannya lebih kecil ya. Selanjutnya reksadana. Reksadana ada banyak reksadana pilihan ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan atau perbankan juga yang memberikan produk-produk reksadana. Dia lebih resikonya lebih rendah, namun kita tidak perlu pusing-pusing lagi ya mengatur portofolio kita. Ada manajer investasi yang akan mengatur ya. Reksadana juga terbagi-bagi, ada pasar uang, pendapatan tetap, ada saham, ada reksadana campuran. Nah, dari situ bisa kita pilih yang sesuai dengan kenyamanan kita. Jika kita ingin resikonya lebih rendah, kita bisa pilih reksadana pasar uang. Ya, jika kita berani punya mental yang kuat, resikonya tinggi, namun penghasilannya juga tinggi. Nah, kita bisa ambil reksadana saham ya. Di samping reksadana kita juga bisa investasi di saham ya. Saham itu kepemilikan, surat kepemilikan usaha ya. Namun jika sebagai ibu-ibu saya pikir sebaiknya tidak usah di saham ya, karena mentalnya harus kuat ya. Pada saat sahamnya turun bisa jantungan nih. Jadi sebaiknya ibu-ibu pikirannya sudah banyak ke keluarga, nggak usah main saham lah jika tidak memiliki ilmu yang mumpuni ya. Nah itu dia kesimpulannya, periksa keuangan. Pemeriksaan keuangan
dilakukan dengan pasangan ya, berdasarkan kerjasama dan kesepakatan, rasa saling percaya, menghargai, dan transparansi. Kemudian kita perlu melihat kekayaan bersih kita, kemudian kita melakukan anggaran bulanan, dari anggaran bulanan kita bisa melihat rasio-rasio keuangan kita. Nah, bisa bisa utang nggak? Boleh, yang penting produktif, sesuai jangka pemakaian, dan kemudian kemampuan mencicil kita maksimum harus 30% dari penghasilan. Nah, dana darurat dan investasi sangat penting untuk kita persiapkan, dan lakukanlah investasi sesuai dengan tujuan-tujuan finansial. Nah, itu dia materi kita hari ini, yang bertemakan bijak mengelola tempat. Saya berikan ke moderator Bunda Anggi ya. Terima kasih Bunda Oktavia atas materinya. Nah, ayo Bunda, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Bunda Oktavia. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya buka sesi diskusi interaktif. Saya batasi waktunya hanya 10 menit ke depan, jadi silakan Ayah Bunda jika ada yang ingin ditanyakan, langsung raise hand saja atau boleh menuliskan di kolom chat. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih, Bunda Oktavia. Dari Mama Ya. Ayu atau Mama Najwa. Assalamualaikum, Mama Ayu. Waalaikumsalam, Bun. Ya, silakan Mama Ayu disampaikan langsung. Saya lupa lagi tadi. Bagaimana kita memisahkan keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha? Kan kebanyakan orang ibu mama sekarang jalan online ya, Bun. Ya. Bagaimana kadang-kadang kita tuh kecampur-campur. Jadi kita bingung memisahkannya bagaimana. Mungkin ada tips and triknya gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mama Ayu. Ya, saya langsung ya, Bunda Anggi ya. Iya, silakan Bunda. Terima kasih Mama Ayu. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ada banyak ya seperti itu, karena menabung saja tidak cukup. Kita perlu mendapatkan penghasilan ya. Contohnya usaha, jualan kue misalnya ya. Nah, salah satu tipsnya adalah kita harus memisahkan. Caranya kita buat catatan di 2 buku yang berbeda ya. Ibu Mama Ayu bisa beli buku kas di warung, di toko buku ada, bilang saja buku kas, karena saya kebetulan lebih suka mencatat daripada saya mengetik di Excel. Terus terang saya lebih sering mencatat, karena lebih enak ya, lebih gampang. Jadi saya beli tuh, namanya buku kas. Jadi Bunda bisa pisahkan buku kas warung atau katakan usaha dengan buku kas keuangan. Kita harus pisahkan. Nah, jika kita memasukkan atau menggunakan uang yang dari usaha, kita buat masuk di buku, kita tetap catat pemasukan, masuk gitu ya. Kita masuk di kita catat di pemasukan di buku keuangan keluarga. Nah, jika ada tambahan dana dari keuangan keluarga ke keuangan usaha, kita juga harus mencatat keluar dari buku kas keluarga, masuk dari buku kas usaha. Jadi kita harus memilah antara buku kas keluarga dan buku kas usaha. Intinya itu sih, Bun. Jadi usaha itu Bunda harus pisahkan. Contohnya modal awal sekian. Beli blender, misalnya usaha kue nih, beli blender, beli ini gitu ya. Nah, kita harus tetap mencatat. Jadi tipsnya hanya satu, pisahkan antara keuangan keluarga dan keuangan usaha. Jadi Bunda bisa tahu, dengan memisahkan begitu, Bunda bisa tahu berapa sih untung dari usaha ini sebenarnya gitu ya. Berapa sih uang yang masuk untuk usaha ini sebenarnya gitu. Jadi Bunda bisa cross check. Salah satu caranya juga Bunda bisa cross check. Bunda taruh buku kas ada masuk, tapi di buku kas keluarga tidak ada keluar. Loh, berarti ada selisih kan?
Nah, itu merupakan tips yang paling penting. Pisahkan antara buku keuangan keluarga dan buku usaha. Itu saja sih, Mam. Dan yang utama tuh komitmen. Komitmen ya. Jangan pakai dulu, pinjem dulu, enggak. Nah, untuk memisahkannya Mama bisa buat satu rekening khusus usaha, satu rekening khusus untuk pengeluaran. Ya, masukan dari saya kayak saya pengalaman pribadi, saya pisahkan tuh untuk tabungan, tabungan untuk yang memang tabungan, kemudian rekening yang untuk keperluan sehari-hari. Jadi Mama bisa buat dompet atau rekening tabungan yang untuk usaha dan untuk keluarga dibedakan. Itu aja, Mam. Iya. Terima kasih Bunda Oktavia. Oke, saya buka untuk satu pertanyaan lagi ya Bunda, karena keterbatasan waktu. Ini sudah masuk di chat, dari Mama Enggar. Silakan Mama Enggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Oktavia sudah memberikan pemaparan materinya hari ini. Yang saya tanyakan berkaitan dengan maraknya pinjaman online ya Bu. Sekarang kan maraknya pinjaman online itu pasti ada penyebab-penyebabnya. Mungkin karena kalau kita pinjam ke bank, itu prosedur-prosedur yang dilakukan agak rumit seperti itu ya Bu ya. Terus kalau kita pinjam online itu kan cuma ngasih KTP seperti itu. Mungkin KTP atau KK aja seperti itu. Menurut Bu Okta, apakah pinjaman online ini aman untuk kita ataukah ada tips-tipsnya jika kita mau meminjam online seperti itu? Makasih Bun. Ya, terima kasih Mama Enggar ya. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau saya pribadi dan menurut ahli keuangan ya, saya pikir pinjaman online sebaiknya dihindari karena sangat beresiko ya, sangat beresiko. Dari situlah, dari pengelolaan keuangan inilah kita bisa tahu kita butuh nggak sih meminjam. Nah, sebaiknya pinjaman online menurut saya dihindari karena sangat resikonya sangat-sangat tinggi ya, dan membuat kita lebih gampang ya, membuat kita jadi lebih cepat tergiur. Ah, gampang nih, langsung masuk nih uangnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya dihindari, tidak usah pinjam online. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan untuk kita mendapatkan penghasilan-penghasilan tambahan ya. Sebaiknya pinjaman online menurut saya dihindari. Jadi tidak usah tips-tipsnya menurut saya. Kira-kira bagaimana? Maaf Bunda Okta, ini dari hostnya sudah dikembalikan ke room 1 ternyata. Oh, jadi bagaimana nih? Waktunya Padahal door prize-nya masih ada nih. Ya, boleh kasih waktu 5 menit lagi, Bunda? Khusus door prize? Ya, boleh Bunda Anggi. Bunda Anggi kalau belum beres di sini saja nggak apa-apa. Bunda Ya, Okta. silakan Bunda Okta dilanjut di sini saja karena ini door prize juga dari Bunda Okta belum ini, Bun. Belum Ya, dibagikan. silakan. Ya, Jadi silakan kita Bunda bagaimana Okta, tahu yang dari room 3, Bun? Maksud saya peserta room 3 kan kita ini sudah bergabung semua. Yang room 3 kasih reaction gini. Semua. Kasih reaction begini, kasih reaction. Oh, boleh, boleh. Atau gini aja deh. Ya, ada pertanyaan. 4 tahapan dalam pengelolaan keuangan keluarga agar berjalan dengan optimal. Saya buat pertanyaan, Bunda Anggi.
Iya, silakan Ayah Bunda sekalian, ini Bunda Okta kan mau bagi-bagi door prize nih untuk kita. Nah, tadi kan sudah ada 2 orang yang bertanya. Ya, ini aja Bunda kan door prize-nya, maaf Bunda. Door prize-nya ada 4. Jadi tadi yang bertanya ada 3 ya? 2 ya? 3 ya tadi ya. Nah, ada 3 sebenarnya, Bun. Iya. Ya, silakan Bunda Okta untuk door prize yang satu lagi. Ya udah, yang utama nih, ada door prize utama yang ini sebutkan 4 tahapan agar pengelolaan keluarga dapat berjalan optimal. Saya. Nah, jika ada yang ini silakan bisa menjawab dari room 3 tadi, saya akan berikan door prize yang utama. Ya, silakan Mama Puspa. Ya, yang pertama perencanaannya adalah tentukan posisi kekayaan aset bersih yang dimiliki. Hitung seluruh pendapatan dan buat anggaran pengeluaran. Tentukan tujuan keuangan yang diinginkan. Tentukan rencana tindakan untuk mencapai tujuan. Ya, bagaimana Bunda Okta jawabannya? Ya, poin pentingnya. Nah, tahapannya tadi ada yang bahasa Inggris. Do, correction action, check. Ya, tepat sekali Mama Puspa. Selamat ya. Dapat sama. Nanti moderator boleh list alamatnya saya akan kirimkan. Dan yang bertanya tadi ya, Bunda Anggi ya. Iya. Ada 4 ya, Bun? Tadi sudah 4, 3 yang bertanya dan 1 pertanyaan dari Bunda Okta. Ya, oke. Kita lanjutkan ke room utama ya, Bun. Iya. Terima kasih Bunda Okta dan Ayah Bunda yang tadi sudah mengikuti materi di room 3 bersama Bunda Oktavia Marpaung. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah ya Bunda, karena keterbatasan waktu juga yang memisahkan kita, saya akhiri untuk sesi materi di room 3 dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada MC. Silakan Bunda Fitri. Ya, terima kasih Ayah Bunda wabarakatuh. Nah, sudah mendapatkan tentunya ilmu kita yang luar biasa. Alhamdulillah. Acara parenting sedikit kendala teknis tutup acara ini dengan membaca hamdalah ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di hati ayah dan bunda. Setelah membaca doa prayer, jangan langsung keluar dulu ya, karena akan ada sesi foto. Sekali lagi, setelah doa penutup majelis, ayah dan bunda diharapkan jangan langsung keluar dari Zoom karena kita tutup dengan membaca Alhamdulillah subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayah Bunda, tersenyum, terbaiknya diperlihatkan. Silakan Ayah Farhan. Oke, baik Bun. Oke, semuanya tersenyum Bun ya. Hitungan Oke. Oh, belum toh.
Oke. Tadi. Sekali lagi. Lagi, Bun. 3, 2, 1. Sip. Oke, terima kasih. Silakan Bunda Fitri. Ya, terima kasih Ayah Farhan. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di parenting selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda semua.